Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Abdulil Zakirin wa Sayyidil Syakirin wa Imamil Mursalin wa Khatamin Nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la ya'ti rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janahun ba'udah wa qara'u in syi'tum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita limpahan nikmat yang tidak ada taranya, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat diberikan hati yang senantiasa semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selalu kita ingat adalah syukur akan nikmat Allah itu bukanlah pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Sehingga ada konsekuensi kalau kita bersyukur diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tambahan nikmat. Tetapi kalau kufur terhadap nikmat, kita akan mendapat dosa dan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ciri bersyukur selain mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam lisan kita, kemudian menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga adalah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang paling layak untuk dijadikan contoh bersyukur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasih Allah. Beliau adalah orang pilihan Allah yang Allah langsung tunjuk untuk menjadi orang pertama masuk surga dan membuka pintu surga. Beliau adalah orang yang diberikan oleh Allah kehormatan untuk memegang syafaatul uzma. Tetapi kita lihat dalam keseharian beliau, hadis menunjukkan bagaimana beliau ketika sholat malam sampai kakinya bengkak. Aisyah bangun di sepertiga malam pertama, Rasul sedang sholat. Di pertengahan kedua, Rasul sedang sholat. Di sepertiga terakhir, Rasul masih sholat. Dan kemudian beliau bangun dan wudu dan mengikuti di belakang Rasul sholat malam. Setelah selesai, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, engkau adalah orang yang sudah dijamin oleh Allah. Dosa yang terakhir, yang dulu sudah diampuni, dosa hari ini diampuni, dosa yang akan datang kalaupun ada sudah diampuni. Tetapi kenapa engkau ibadahnya luar biasa sekali? Bukankah engkau sudah aman?" Kalau kita bahasanya, apa jawab Rasulullah SAW? "Apakah tidak boleh aku bersyukur atas nikmat dari Allah itu?" Jadi Rasul diberikan fasilitas luar biasa. Syukurnya itu ditampakkan dalam bentuk ibadah yang luar biasa juga. Jadi kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, kita bersyukur dengan meningkatkan amal ibadah. Bisa kita contoh dalam keseharian kita. Misalkan sholat duha paling banyak 12 rakaat. Sudah belum sampai 12 rakaat ketika gaji suami naik, ketika hari ini dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, susuri itu.
Tahajud paling banyak 11 rakaat dengan witir 3 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Sudah belum sampai 11 rakaat setiap malam untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah. Supaya la azidannakum, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kalau kita niat meningkatkan ibadah karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh kecil kita bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau kita rasanya nikmat selalu bertambah dan bertambah, tapi ibadah tidak bertambah, hati-hati. Jangan-jangan tidak seimbang antara nikmat yang kita peroleh dengan syukur kita dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat bersamaan ditambah dengan maksiat kita kepada Allah yang terang-terangan. Sudah hafal, saya mah begini juga kok masih lancar-lancar aja rezeki. Jangan lupa sabda Rasul. Sabda yang mana? Sabda tentang istidraj. Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ala ma'asihi minad dunya bahwa istidrajun. Bila kamu melihat Allah memberikan rizki, memberikan dunia kepada orang yang masih dalam maksiat, bahwa istidraj. Itu adalah istidraj, panyungkul di Allah akan kehancuran hidup kita nanti. Mungkin suul khotimah, naudzubillah, mungkin dihapus amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur itu harus dievaluasi, ditambah terus syukur itu. Jadi syukur itu lain kieu Bu, syukuran 4 bulanan undang tetangga Bu. Itu syukuran itu memang, tapi bentuk aplikasi amaliyah yang awal itu syukuran bentuk itu. Tapi sikap kita yang dihitung oleh Allah itu juga bagus, tanda bersyukur, berbagi dengan tetangga. Tapi ada tanda syukur yang lebih nanti bisa memberatkan timbangan amal baik kita, syukur amal pribadi kita. Bertambah tidak rasa syukurnya kepada Allah. Kan alhamdulillah dikasih bayi misalkan, jadi hamil 4 bulan gitu. Kita bersyukur, berbagi sedekah kepada tetangga. Betul. Tapi kita juga bersyukur enggak kepada Allah dalam hubungan dengan Allah? Bukan dengan manusia saja bersyukur itu, dua-duanya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang tidak tahu berterima kasih, tidak dianggap syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang yang tidak bersyukur kepada manusia, juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah kajian kitab At-Tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab kita dengan judul yang baru, yaitu tentang Al-Mizan, tentang timbangan amal perbuatan. Ma jaa fil mizan wa annahu haqqun. Sebelumnya seperti biasa kita awali dulu dengan zikir pagi Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basir ya Khafid ya Rabbi ya Mu'id ya Mudil ya Samir ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali
Ya Karim Ya Raqib Ya Mujib Ya Wasi Ya Hakim Ya Wadud Ya Majid Ya Ba'is Ya Syahid Ya Haq Ya Wakil Ya Qawi Ya Matin Ya Wali Ya Hamid Ya Musi Ya Mubdi Ya Mu'id Ya Muhyi Ya Mumit Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Wajid Ya Majid Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad Ya Qadir Ya Muqtadir Ya Muqaddim Ya Muakhir Ya Awal Ya Akhir Ya Zahir Ya Batin Ya Wali Ya Muta'ali Ya Bar Ya Tawwab Ya Muntaqim Ya Afu Ya Rahum Ya Malikal Mulk Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsit Ya Jami Ya Ghani Ya Mughni Ya Mani Ya Dhal Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Waris Ya Rashid Ya Sabur Ya Allah Ya Allah Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Mizan, timbangan amal perbuatan. Dalil tentang Al-Mizan ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Wa nad'u, dan kami meletakkan al-mawazina, timbangan-timbangan, al-qista, di al-mawazin al-qista, al-qista untuk keadilan, liyaumil qiyamati, pada hari kiamat. Fala tudlamu, dan kamu tidak akan didolimi. Fala tudlamu, dan tidak akan didolimi nafsun, setiap jiwa, syai'an, sesuatu pun. Ini dalil tentang adanya mizan di pada mahsyar nanti di hari kiamat. Dalam dalil yang lain, misalkan dalam surat Al-Qari'ah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan barang siapa orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia ada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ini adalah dalil tentang adanya mizan. Apa bedanya mizan dengan hisab? Kenapa sudah dihisab harus dimizan juga? Hisab itu untuk menghitung amal, mana amal yang diterima dan tidak diterima, itu hisab. Ini sholat diterima, masuk. Ini puasa terima, ini ditolak, ini diterima. Hisab dihitung mana amal yang sampai kepada catatan amal baik, hisab. Kalau mizan itu amal yang sudah dihisab ditimbang berapa kadarnya. Kadarnya berapa? Nilainya di hadapan Allah itu berapa amal ini? Itu. Yang tadi hisab belum tahu ukurannya.
dihitung masuk tolak, ini masuk ditolak, ini masuk tolak, diterima, ditolak. Nah, itu terkumpul baru di mizan. Itu bedanya hisab dengan mizan. Maka kata ulama, idza qadal hisab kana ba'da waznil a'mal li anal wazna dijajai. Jadi kalau mizan ini untuk menentukan balasan, kalau hisab untuk menentukan amal mana yang diterima dan ditolak. Belum bisa dihitung balasannya, hanya diterima, ditolak. Kalau ini mizan ini itu kadarnya berapa? Nah gitu. Makanya mizan itu setelah hisab. Gitu. Fayan bagi ayatuna badal muhasabah, fa inal muhasabah li taqdiril a'mal. Itu ya. Wal wazdul idhari maqdiriha. Kalau hisab untuk mengukur berapa jumlah amal yang diterima, kalau mizan untuk menentukan kadar nilai amal itu berapa nilainya masing-masing tiap amal itu. Surat ini diterima berapa nilainya? 10. Yang ini berapa? 100. Nilainya itu mizan. Kalau hisab asal diterima. Liyakuna jaja bihasabiha. Supaya mizan ini menentukan hasil hisab amal itu harus sama dengan mizan ini, dengan timbangan kadar amalnya. Gitu. Nah, itu maknanya tadi al-anbiya wa nadul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudzamu nafsun syai'. Tidak akan dizalimi, gak akan terlewat. Sama tidak mizan di dunia dengan mizan di akhirat, beda. Sangat beda. Jangan berpikir seperti orang nimbang bawang, nimbang endong, nimbang beas, beda. Kalau timbangan di dunia tidak bisa merata, bisa orang nimbang beas pakai timbangan emas? Tidak bisa. Jeblok. Bisa nggak timbangan beas nimbang emas? Nggak bisa mengukur gram, nggak bisa. Beberapa timbangan diperuntukkan untuk barang-barang tertentu. Yang di bawah gram nggak bisa nimbang emas. Timbangan emas 0 gram sampai 0 sekian gram. Orang nyopot kesi, timbang karena emas letik misalnya. Mau angkat timbang, mau itu. Nah, mizan di akhirat, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin. Sebesar atom saja ketimbang di mawazin itu, ditimbang ke Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya. Sekecil apapun akan masuk dalam hisab, lolos di hisab, akan ditimbang berapa nilainya di hadapan Allah. Timbangannya itu seperti itu mizan. Bahasan kita dulu di dalam nama-nama hari kiamat ada namanya Yaumul Wazni. Nah, lihat ini review lagi. Nama hari kiamat yang ke-40 Yaumul Wazni. Wal waznu yauma idinil haq. Dan timbangan pada hari ini adalah benar adanya. Kata Allah itu. Bahkan benar, Bapak benar akan ada hari penimbangan amal nanti di padang mahsyar. Jadi benar adanya. Wasayatil kalam. Nah, sekarang lah wasayatil kalam fil wazni. Nah, sekarang nih dalam bahasan timbangan. Yang kedua, nama hari kiamat itu Yaumul Aqim. Hari mandul. Hari kemandulan. Jadi hari kiamat itu disebut hari kemandulan. Kenapa? Dari proses pertama hari kiamat dibangunkan manusia sampai nanti di surga atau di neraka, orang tidak ada kenal siapa-siapa. Dia tidak kenal ayah ibunya, tidak kenal suami istri, tidak kenal anak-anak. Sorangan estuning sorangan. Moal neta bantuan kasasaha. Mau bisa. Sorangan. Prosesnya. Hanya ada proses-proses yang Allah tentukan kapan orang itu akan minta bantuan seperti syafaat. Tapi proses umumnya tidak ada, kita sendirian. Makanya kenapa disebut Yaumul Aqim? Seperti orang mandul, tidak punya anak, tidak punya siapa-siapa. Itu. Seperti itu gambarannya. Nah, di mizan pun sama, kita akan ditimbang masing-masing. Masing-masing. Tidak bisa minta amal. Misalkan berapa anak soleh gitu. Ya. Itu
Tidak bisa tukeran amal. Itu bisa. Amal masing-masing dulu. Nah, nanti setelah putus surga di neraka, baru nanti ada ingat dengan keluarga. Makanya ada orang yang mau masuk surga terjadi. Salam naon, anu nuntut saudara anak-anak, majikan, salahina. Terjadi surga. Lalu dihitung amalna, lalu ditentukan. Seimbang tuh, masuk tuh. Lebih banyak mana dilihat dosa. Nah, untuk apa? Untuk membuat kita punya tanggung jawab. Orang mau masuk neraka terjadi karena ada pertolongan dari anak-anak soleh, anak-anak hafal Quran, itu seperti itu hitungannya. Jadi prosesnya di awal sampai hampir ke akhir itu kita sendirian, termasuk di dalam penimbangan amal perbuatan. Misalkan surat Al-A'raf ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, ulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka lah orang-orang yang rugi diri mereka. Yang ringan timbangan amal kebaikannya. Al-A'raf. Di dalam Al-A'raf dan Al-Mu'minun hampir sama. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, wa hadhil ayat ikhbarun liwazni a'malil kafir li'anna amatahu liqali khaffat mawazinu fi hadhil ayat hum al-kuffar. Ayat ini contoh menunjukkan mizan untuk orang kafir. Jadi kabar menunjukkan timbangan amal orang kafir. Ditentukan. Kenapa? Karena di sini ada kata khaffat mawazin. Di surat Al-Mu'minun fakuntum biha tukadzibun, dan kalian semua mendustakan ayat-ayat Allah. Bima kanu bi ayatina yadzlimun. Surat yang lain menunjukkan di Al-A'raf yang lain, dan kalian semuanya kepada ayat-ayat kami berbuat zalim, mendustakan. Dan ayat yang lain juga fa'um, yang tadi fa'ummuhu hawiyah, dan tempat kembalinya adalah hawiyah. Kenapa yang ringan tadi, barang siapa yang ringan timbangan amal baiknya, fa'ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka. Itu menunjukkan yang pertama adalah amal orang kafir. Hadal wa'id bi'itlaqihi lil kuffar. Ini adalah mutlak ancaman untuk orang-orang kafir. Bila digabungkan ayat ini, wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Apabila ada amal seberat bidit dzarrah, min khardalin ataina biha, pasti akan didatangkan di hadapan Allah di mizan, ditimbang. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai yang menghisab. Sabata anal kufar yas'aluna amma khalaqu fihil haq. Orang kafir juga akan dihisab dan dimizan, karena mereka juga dapat tuntutan, dapat khitab untuk beriman, untuk beramal sholih, walaupun melalui proses harus beriman dulu. Kalau orang kafir nih, orang-orang kafir itu sekarang tetap dapat khitab untuk sholat, puasa, zakat, tapi dia harus melalui beriman dulu. Tuntutannya sama, makanya tetap dihisab, ditimbang. Berapa timbangan amal baiknya, berapa timbangan amal buruknya. Lebih besar mana antara timbangan amal baik dan timbangan amal buruk? Itu. Kalau orang timbangan baiknya melebihi timbangan amal buruknya, ada kemungkinan dia mendapatkan kemungkinan keselamatan. Dosanya bisa diampuni, diberikan syafaat dan lain-lain. Ini gambarannya. Ya. Jadi misalkan ayat lain, misalkan tentang orang-orang yang mujrim, musyrik, ya orang yang kafir, yang melalaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ayat dalam Fussilat, surat Fussilat, wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakat, mereka yang tidak membayar zakat. Orang yang membayar zakat kategori musyrik. Berarti dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala.
Fatawa'adahum ala man'ihim az-zakat wa akhbar 'anil mujrimin annahum yuqallu ma salakakum fis saqar. Contoh yang lain juga sama. Ma salakakum fis saqar. Apa yang membuat kalian ada di neraka Sakor? Kata Allah, ditanya orang yang sudah masuk neraka, ditanya, kenapa kamu masuk ke dalam neraka ini? Itu jawabannya kan ada. Qalu lam nakum minal musallin. Aku dulu tidak pernah sholat. Maka orang yang tidak sholat, siap-siap masuk ke neraka Sakor. Babana bihada anal musyrikina mukhatabuna bil iman wa iqamis salat wa itaiz zakat wa annahum mas'uluna anha muhtasibuna manziyuna ala ikhlali biha. Jadi orang-orang musyrik sama seperti orang kafir, dia kena hitam untuk beriman, untuk sholat, untuk zakat, ditanya, diminta pertanggungjawaban, dihisab dan dibalas sesuai dengan amalnya. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah, qala innahu la ya'ti rajulul 'adimus samin yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udah wa qara'u in syi'tum fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ada ayat Al-Kahfi 105, ada ayat begini, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak akan menegakkan buat mereka pada hari kiamat timbangan. Jadi tidak akan ditimbang. Siapa yang tidak akan ditimbang? Orang yang tidak punya amal kebaikan. Gak usah ditimbang. Amal lagi yang ditimbang. Gak ada kan amalnya. Dia gak punya amal baik. Apa yang ditimbang? Ditimbangnya amal buruknya. Sebesar apa amal buruknya? Sendiri berarti amal buruk doang. Untuk menentukan apa? Menentukan sebesar apa siksa yang akan didapatkan sesuai dengan kadar dosa dan amal buruknya itu, kalau dia tidak punya amal baik. Nah, hadis ini jangan tersinggung ya, hadis ini. Jangan dipahami letterlock. Ini hadisnya sahih soalnya. Imam Bukhari ya. Innahu la ya'ti rajulun 'azimus samin. Akan datang nanti seseorang yang berbadan gemuk yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yazni indallahi janaha ba'ud. Ketika ditimbang gede banget. Ditimbang, pas ditimbang amal baiknya tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Amalnya badannya gede, amalnya sebesar sayap nyamuk. Bayangkan, ada orang yang begitu nanti. Itu orang yang ini untuk Allah ingin menunjukkan melalui lisan Rasul. Jadi amal itu bisa dengan tidak kelihatan, gitu maksudnya. Bukan tidak berkaitan dengan bentuk badan, tidak berkaitan dengan bentuk badan. Bisa jadi badannya besar tapi amalnya sedikit sebenarnya. Ada yang badannya kurus tapi amalnya banyak. Jadi yang menentukan, makanya dulu ingat materi kita ya, itu tentang fisik, jasad kita dan ruh kita gitu. Tetapi di sini ada petunjuk memang untuk tidak berlebih-lebihan dalam menikmati dunia. Gitu. Ada isyarat gitu ya. Waqala ulama menanggapi hadis ini, makna hadal hadis annahu la sawaba lahum wa amalahum muqabalata bil azab fala hasanata lahum tuzanu bi mawazin yaumal qiyamah. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan dia tidak mempunyai pahala, tidak mempunyai amal baik yang sebanding dengan dosanya. Itu tidak sebanding dengan dosa. Tidak ada yang bisa membandingi ke dosa-dosanya, kebaikannya. Fala hasanata lahu. Dan tidak ada kebaikan tuzanu fi mawazin yaumil qiyamah. Tidak ada kebaikan yang bisa ditimbang untuk membandingi amal baiknya. Makanya minimal kita, pasti kita punya dosa dalam hidup sekarang ini. Kenapa kita fokus dengan amal baik? Mudah-mudahan amal baik kita itu dua gini. Pinjam nih satu. Amal buruk kita satu. Itu minimal. Ini amal buruk kita, amal baik kita. Gitu. Ini ada kemungkinan bisa berharaplah Allah berikan keringanan
dosa gitu maksudnya, terus ada mungkin bantuan nanti segala macam dari syafaat dari anak kita soli, ini ada kiriman pahala dari anakmu sebelum masuk surga. Kamu tadinya mungkin agak berat nih, tapi kamu dapat kiriman pahala dari anakmu dan sebagainya, hasil jerih payahmu dulu jariah misalkan, nanti bisa selamat. Yang khawatir begini, ini amal buruk, amal baiknya nggak ada sama sekali. Nggak ada yang sebanding dengan amal buruk ini untuk tidak mendapat siksa gitu. Ataupun kecil, tidak ada. Maksudnya ada logika juga kita berpikir. Kalau dosanya segini, amal baiknya segini, dosanya segini, akan berat kita yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dengan amal yang sangat-sangat minim. Apalagi tidak ada sama sekali. Itu dihitung tidak ada karena saking sedikitnya amalnya, walaupun dapat timbangan tetap ditimbang diperhitungkan, tapi kadarnya sangat-sangat ringan sekali dibanding dengan dosa-dosanya itu sangat-sangat banyak. Itu waman la hasanatahu lahu fahuwa finnar, waman la hasanata lahu fahuwa finnar, orang yang tidak memiliki kebaikan dia di neraka. Itu. Atau orang yang kebaikannya tidak lebih besar daripada keburukannya. Qala Abu Sa'id al-Khudri yu'ta bil amali kajabalin tuhama fala tazinu syai'an wa qila yahtamilu ayyuhidal mazad. Ini teh majaz. Fala qadra lahum indana yauma idzin wallahu a'lam. Jadi majaz isyarat untuk bahwa orang yang digambarkan tadi sayapnya amal baiknya setimbang sayap gitu, itu untuk menunjukkan betapa kecilnya amal yang dia miliki. Itu tidak akan sebanding ketika ditimbang, dimukobalakan, dibandingkan dengan dosa yang dia miliki. Itu yang harus kita hati-hati. Wallahu a'lam. Wa fihi minal fikhi damus saman liman takallafahu lama fi dzalika min takallufit ta'am wal istighal ya anil makari. Ini ada isyarat. Walaupun ada orang yang bakatnya gemuk, ada yang bakatnya. Walaupun ancip tapi lintu, mungkin itu gennya. Tapi secara umum orang kalau gemuk nanti banyak makan. Secara umum orang kalau gemuk. Walaupun ada orang yang makannya gembul, kurus deh. Saya punya teman ya di sekolah yang walaupun dia makannya normal tapi badannya tetap kurus. Kayak kemarin kita rapat kemarin ketemu dengan yayasan ya, dia senilai saya misalkan